Teman-teman, integritas itu bagi siapa saja di dunia kerja maupun di dunia wirausaha yang ditekuni sendiri itu tetap sesuatu yang penting. Untuk karyawan, integritas juga penting. Untuk para usahawan juga penting. Bahkan mereka yang bekerja sebagai petani, nelayan juga penting. Integritas untuk para nelayan juga sangat penting sekali. Nah, saya akan bercerita kali ini tentang bagaimana integritas seorang nelayan. Teman-teman, di dunia nelayan seperti biasanya ya, pertanyaannya nelayan itu siapa? Yang punya perahu atau yang bekerja mencari ikan? Nah, kali ini kita akan mengupas atau belajar sedikit dari juragan perahu dan juga para pekerjanya. Karena kemarin kan kita sudah bahas tentang pencari ikan dengan kapal, ada juragan kapal, ada ABK-nya, lengkap kalau ABK-nya, kalau pakai kapal itu meskipun kapal kayu ya, ada nakoda, kemudian ada koordinatornya. Nah, kali ini yang kita bahas adalah perahu. Begini, jadi kalau orang punya perahu itu disebutnya juragan perahu kan gitu ya. Satu orang biasanya, satu juragan punya beberapa perahu. Nah, dalam mencari ikan, perahu itu digunakan sehari semalam ya, sehari semalam. Kalau kapal itu kan di dalam video saya yang terdahulu, kapal itu kan beberapa hari ya, mungkin 1 minggu 2 minggu gitu ya di lautan. Nah, kemudian pulang. Tetapi kalau perahu itu sehari semalam berangkat. Kemudian perahu ini awak kapalnya, ya bukan awak kapal ya, nelayannya ada 3, biasanya 2-3. Nah, ini yang jadi berbeda gitu ya. Jadi bedanya begini, saya akan cerita tentang nelayan ini ya. Biasanya kalau mereka berangkat gitu ya, bertiga. Nah, mencari laut sehari semalam kemudian balik pulang. Nah, hasilnya langsung dibagi. Jadi pembagiannya begini, tekniknya begini. Kalau pemilik perahu atau juragan perahu itu ikut mencari ikan, berarti kan ada 2 orang yang bukan juragan perahu, pekerja biasa, pekerja mencari ikan, yang satunya adalah juragannya. Nah, nanti kalau sudah pulang maka dibagi. Dibaginya begini, dibagi 5, itu kan ada orang 3 ya, juragan 2 orang. Nah, itu dibagi menjadi 5 bagian, 5/5 kan gitu ya. Jadi yang 3 bagian untuk juragannya, karena dia yang memodali semuanya tadi ya. Kemudian sisanya untuk 2 orang tadi, 1 bagian 1 bagian. Nah, itu cara baginya semacam itu biasanya ya, pada umumnya semacam itu. Kemudian perbedaannya dengan pekerja yang ada di kapal atau ABK, pencari ikan, kapal kayu itu ya. Kalau mereka kan biasanya pulang kemudian dibongkar muat hasil tangkapannya, dibagi besok paginya. Nah, kalau perahu seperti ini ya sehari semalam di laut, kemudian pulang langsung dijual, langsung dibagi hasilnya. Jadi kebanyakan para nelayan atau para nelayan yang senang pakai perahu-perahu kecil semacam ini, perahunya memang kecil, tidak terlalu besar, perahunya kecil. Kemudian kenapa senang? Karena memang kesempatan dapat cash, uang cashnya cepat, jadi langsung hari itu juga dibagi. Nah, itu yang berbeda dengan kapal. Kalau kapal kan nunggu sehari, besoknya baru dibagi. Nah, yang ingin saya ceritakan adalah integritas di sini. Jadi sangat terasa ketika seseorang itu langsung mengerjakan sesuatu yang didapatkan hasilnya, itu akan integritasnya cukup tinggi biasanya. Para petani itu akan punya integritas yang cukup tinggi karena kalau tanamannya diganggu, biasanya langsung bergerak cepat. Demikian juga nelayan. Jadi integritasnya terlihat ketika jaringnya rusak gitu. Nah, ketika jaringnya rusak itu, maka beberapa nelayan yang tergabung dalam satu tim di perahu itu, maka setelah selesai mendarat gitu ya, kemudian menjual ikannya, maka akan segera diselesaikan, diperbaiki jaring, dan itu tidak pakai biaya. Artinya ya kalau bahannya tetap dibeli juragannya gitu ya, bahan-bahannya kalau memang diperlukan, tetapi untuk tenaga kerjanya nggak akan dihitung bayaran gitu. Jadi nggak ada bayarannya. Nah, mereka akan butuh waktu sehari, 2 hari, 3 hari untuk
menjahit lagi atau merancang lagi jaring yang robek itu ya. Mungkin sehari, 2 hari, 3 hari. Nah, mereka tidak akan mendapatkan upah dari membetulkan jaring itu, tetapi disediakan makan dan minum, ngopi gitu ya. Itu biasa, tetapi tidak ada upah. Nah, disinilah muncul bahwa integritasnya cukup tinggi gitu ya. Sesuatu yang kalau berhubungan dengan pekerjaan kemudian itu langsung berkaitan dengan mata pencarian, itu biasanya integritasnya rata-rata tinggi. Seperti ini, nelayan itu kalau jaringnya rusak ya mesti akan segera diselesaikan, karena kalau enggak kan mereka tidak bisa mencari ikan. Kalau tidak bisa mencari ikan, otomatis duitnya nggak ada, artinya kan dia nggak dapat penghasilan, lantas gimana keluarganya kan gitu. Yang semacam ini integritasnya cukup tinggi. Berbeda dengan ketika orang gajian bulanan. Ya tidak semuanya, tetapi karena dia merasa nyaman bahwa nanti kalau ada masalah kan diselesaikan oleh tim lain gitu ya. Jadi bisa jadi integritasnya cukup rendah. Begini, satu contoh, kalau tadi sempat saya contohkan tentang jaring yang rusak kemudian dibetulkan oleh nelayan itu sendiri, nggak ada upah kan gitu ya, upahnya nggak ada. Kalau mesin yang rusak, ya otomatis juraganya dan akan dibawa ke ahli mesin. Ya tentu kita nggak bisa mengatakan integritasnya rendah karena tidak memperbaiki mesin, karena bukan ahlinya kan gitu. Tetapi begitu jaringnya rusak, diperbaiki sendiri. Nah, saya mau contohkan integritas yang cukup rendah ketika seseorang itu jadi karyawan di sebuah perusahaan ya. Sekali lagi, meskipun ini bukan acuan bahwa semua karyawan integritasnya rendah, enggak. Tetapi ini sebuah contoh dan umum biasanya terjadi. Begini. Jadi si A ini cewek ditugaskan oleh atasannya untuk mengirim email ke si B, perusahaan klien kan gitu, mengenai berbagai dokumen dan segala macamnya. Nah, setelah dikirim melalui email ya, si A mengirim ke si B melalui email. Nah, ternyata ini tidak ada kontrol sama sekali, karena sudah merasa dikirim, ya sudah selesai gitu ya. Nah, lama besoknya kemudian 3 hari lagi si B komplain ke atasannya si A tadi, kok emailnya tidak dikirim kan gitu ya. Nah, kemudian atasannya tanya ke si A, apa benar emailnya sudah dikirim? Jawabannya sudah, tapi si B tidak menerima kan gitu. Nah, ternyata dilacak lagi salah dalam mengetik emailnya gitu ya. Kasus yang lain ternyata masuk ke spam karena baru pertama kali mengirim kan gitu. Jadi ketika kita mengirim email pertama kali biasanya masuk ke spam karena tidak dikenali kan gitu. Tapi ini beberapa kasus yang semacam itu. Nah, ini kan integritas yang rendah, padahal itu dokumen-dokumen penting dan harus segera diselesaikan. Tetapi tidak ada keinginan untuk mengawal dokumen itu benar sudah sampai di tempatnya. Bayangkan begini, kalau dikirim melalui kurir itu kan langsung ya, siapa yang menerima, tanda tangan, tanggal sekian, kemudian dicek lagi. Nah, ini kan enggak. Semestinya si A ini begitu ngirim email ke si B langsung konfirmasi bahwa emailnya sudah dikirim gitu ya. Entah by phone, entah by WA atau apapun lah, pokoknya dikomunikasikan kepada si B bahwa barusan perusahaannya mengirim email, tolong dicek nyampe apa enggak kan gitu. Sehingga itu kan nggak butuh waktu lama, paling setengah jam sudah dipastikan bahwa sudah email sudah diterima oleh perusahaan klien sehingga bisa ditindaklanjuti. Nah, tapi ternyata kejadiannya berhari-hari tidak dikawal, dan karena sana merasa nggak nerima ya bilang tidak nerima, tapi di sini sudah merasa. Nah, ini kan berbeda integritas yang semacam ini yang seringkali terjadi di perusahaan karena rasa memilikinya yang kurang. Berbeda dengan nelayan tadi ya, karena rasa memilikinya cukup tinggi meskipun jaring itu punyanya juragan perahu kan gitu. Tetapi ketika jaring itu rusak, maka si nelayan tidak akan bisa mencari ikan, sehingga dengan kondisi semacam itu integritasnya akan muncul, dibetulin sendiri, tidak pakai diupah, kasih makan ya wajar karena kan tidak bekerja, sehingga proses secara keseluruhan bisa berjalan. Nah, ini teman-teman integritas yang saya maksud, yang mestinya dimiliki oleh setiap orang. Ada lagi satu cerita yang memang rata-rata kalau jiwanya belum benar-benar memiliki perusahaan itu, integritas itu tidak muncul memang.
ketika dia tidak menyatu ya, integritas itu kan menyatu. Jadi apa yang dirasakan oleh perusahaan kita juga harus ikut merasakan, integritasnya kan semacam itu. Nah kejadian ketika peralatan untuk bekerja itu rusak, justru yang terjadi gembira gitu ya, senang. Wah senang, berhenti tidak bekerja karena capek bekerja terus. Loh kan aneh, mau bekerja itu mencari uang, kalau dia tidak bekerja kan uangnya nggak ada. Mestinya begitu, tapi karena gajinya bulanan akhirnya kan dia senang, gajinya tetap, kerjaannya berhenti sebentar, ya dimarah-marahin sama bosnya gitu ya, niat kerja apa enggak kan gitu. Peralatannya untuk mencari uang rusak kok dia malah bergembira, kan lucu. Mestinya kalau peralatan untuk mencari uang itu rusak, dia harus sedih dan juga diperbaiki atau mencari sesuatu yang lain yang bisa dikerjakan supaya jadi uang kan gitu. Tapi ini kan enggak, sehingga itu tadi berbeda integritasnya. Oke, mudah-mudahan satu kisah ini bisa jadi acuan teman-teman supaya lebih punya integritas dimanapun ya, apakah di keluarga, apakah di lingkungan sekitar kita, ataukah di sosial kemasyarakatan, tetap integritas menjadi sesuatu yang harus dimiliki. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dan sukses selalu untuk Anda.